Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 4 kali ini, kelas 7 pelajaran IPA, kita masuki bab 2 yakni tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Materi komponen lingkungan dan ekosistem. Komponen utama lingkungan. Ekosistem sendiri suatu kesatuan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Adapun yang dimaksud lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Lingkungan sendiri terdiri dari dua komponen. Komponen biotik yakni semua makhluk hidup yang ada di lingkungan, dan ekosistem contoh manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan lain-lain. Dan komponen abiotik, komponen yang tidak hidup menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya air, cahaya, udara, dan lain-lain. Selanjutnya, peran komponen biotik. Ada yang disebut dengan produsen, merupakan makhluk hidup sumber energi bagi konsumen karena bisa membuat makan sendiri atau organisme autotrof melalui fotosintesis. Contoh, tumbuhan, ganggang atau alga, dan fitoplankton. Nah, selain produsen, ada juga yang disebut konsumen, merupakan makhluk hidup yang memenuhi kebutuhan makanannya atau energi dari sumber yakni produsen karena tidak bisa membuat makanan sendiri atau organisme heterotrof. Contohnya manusia dan hewan. Ada juga pengurai yang merupakan makhluk hidup yang memakan makhluk mati dan produk limbah dari organisme lain. Contohnya bakteri dan jamur. Nah, makhluk hidup dibagi jadi dua kelompok. Ada organisme autotrof, yakni bisa membuat makan sendiri. Contoh tumbuhan, alga, bakteri. Ada yang heterotrof, tidak bisa membuat makan sendiri. Contohnya jamur, manusia, dan hewan. Hubungan ketergantungan biotik dan abiotik. 1. Pengaruh komponen biotik yang hidup terhadap komponen yang mati atau yang tidak hidup. Contoh, cacing membuat rongga-rongga di tanah yang dapat menyuburkan tanah. Ada fitoplankton sebagai produsen yang melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen di perairan. Ada juga bakteri rhizobium yang menambah kandungan nitrogen di tanah sehingga tanahnya jadi subur. Nah, ada juga pengaruh komponen abiotik yang tidak hidup terhadap komponen biotik yang hidup. Contoh, sinar matahari membantu pertumbuhan tanaman, air membantu fotosintesis tumbuhan, dan lain-lain. Ada juga pengaruh komponen abiotik terhadap abiotik, berarti yang tidak hidup dengan yang tidak hidup. Contoh, panas matahari membuat tanah kering. Nah, selanjutnya makhluk hidup dan makanannya terbagi jadi 3. Ada yang disebut dengan karnivora, yakni makhluk hidup pemakan daging hewan. Contoh, singa, macan, harimau, citah, dan lain-lain. Ada juga buaya, elang, hiu, dan kawan-kawannya. Herbivora itu makhluk pemakan tumbuhan. Contoh, kuda, gajah, sapi, kerbau, kambing, panda, kelinci, rusa, onta, dan lain-lain ada di gambarnya. Nah, selain itu ada juga nih pemakan tumbuhan dan pemakan daging yang sering kita sebut dengan omnivora. Nah, contohnya manusia seperti kita, beruang, tikus, ayam, burung flamingo, paus, monyet, musang, dan lain-lain. Di sini ada juga tambahan, ada babi, ada tikus, dan lain sebagainya, bebek juga. Nah, selanjutnya ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Satuan makhluk hidup penyusun ekosistem antara lain ada individu, merupakan satuan terkecil dalam ekosistem atau disebut juga makhluk hidup tunggal. Contoh, seekor rusa dan sebatang pohon. Ada juga populasi, kumpulan banyak individu sejenis dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh, populasi kuda, rusa, pohon pisang, dan lain sebagainya. Ada komunitas terdiri dari banyak populasi menempati habitat yang sama. Contoh, populasi jamur yang hidup di atas batang pohon dan populasi ikan yang ada di akar pohon bakau. Ekosistem sendiri penggabungan dari unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, di sini ada contoh individu, berarti 1, populasi sejenis tapi banyak. Komunitas itu banyak populasi dalam tempat dan waktu tertentu gitu. Selanjutnya, macam-macam ekosistem. Ada yang disebut dengan ekosistem alami, yakni ekosistem yang berasal dari alam, tidak ada kaitannya dengan manusia, jadi tidak ada campur tangan manusia. Contohnya, sungai, laut, gunung, jadi pemberian Tuhan. Sedangkan ekosistem buatan sendiri itu ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya, kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Ada juga contoh ekosistem, ada ekosistem sawah, kolam, dan lain-lain.
Pada ekosistem sawah, ada padi, rumput, cacing, burung sebagai komponen biotik. Sebagai abiotiknya ada tanah, air, sinar matahari, dan udara. Untuk yang ekosistem kolam, contoh yang biotik ada tumbuhan air, fitoplankton, dan ikan. Yang abiotiknya ada tanah, air, atau oksigen. Nah, contoh lain ekosistem itu ada ekosistem hutan, laut, halaman sekolah, rumah, pekarangan, dan akuarium. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Jangan lupa dirangkum. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan, rangkuman dan juga tugas praktiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.